3008. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Psikologi Pendidikan. Proses belajar tidak hanya ditentukan oleh isi materi dan metode mengajar. Salah satu faktor penting yang sering dilupakan ialah lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang produktif tercipta jika kita mampu, yang pertama, mengatur kelas dengan baik, yang kedua, membangun dan menjaga hubungan antara guru dan siswa, serta menciptakan iklim psikologis yang aman, nyaman, dan mendukung. Dalam tugas video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana ketiga hal tersebut berperan penting dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran berdasarkan sudut pandang psikologi pendidikan. Pembahasan lebih lanjut, yuk kita tonton dan simak video berikutnya. Poin A, mengatur kelas. Pengelolaan kelas atau manajemen kelas merupakan suatu tindakan yang menunjukkan kepada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Manajemen kelas dimulai dari kegiatan mendesain lingkungan fisik kelas dengan mempertimbangkan aktivitas belajar yang akan dilakukan oleh peserta didik. Mendesain lingkungan fisik kelas bertujuan untuk memaksimalkan keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas belajar di dalam kelas. Mendesain lingkungan fisik kelas menurut Weinstein dalam Santrok adalah untuk memaksimalkan keterlibatan peserta didik dalam aktivitas belajar di kelas. Dilakukan oleh guru melalui beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama, mempertimbangkan aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik, yang kedua, membuat gambar rencana tata ruang kelas, yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam kegiatan perencanaan tata ruang kelas, dan yang keempat, mencobakan dan bersikap fleksibel dalam mendesain ruang kelas. Poin yang kedua, membangun dan mempertahankan hubungan siswa dan guru yang produktif. Hubungan antara siswa dan guru harus menghormati satu sama lain dan memahami peran masing-masing. Guru harus memporsikan dirinya sebagai peserta didik dan siswa sebagai anak didik. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, mereka berada di tempat dan peran yang berbeda. Hubungan mereka tidak seperti hubungan atasan dan bawahan, tetapi lebih mirip dengan keluarga, sehingga aktivitas di antara mereka berfokus pada pengembangan potensi dan pembentukan karakter. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk keterlibatan guru dan siswa, yaitu yang pertama, komitmen dengan pembelajaran siswa, kedua, komunikasi yang terbuka dan jelas, ketiga, membangun hubungan pribadi yang baik, keempat, membangun teknik pengajaran yang interaktif, kelima, memberikan umpan balik yang konstruktif, enam, memberikan ruang untuk suara siswa, tujuh, mendorong keterlibatan aktif, delapan, menghargai keberagaman dan kecakapan, sembilan, memberikan tanggung jawab, ke-10, mengembangkan kemitraan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, poin C, menciptakan iklim psikologis yang efektif. Untuk meningkatkan keterlibatan siswa di kelas, siswa harus mempersepsikan iklim kelasnya secara positif. Pada iklim kelas yang positif, siswa akan merasa nyaman ketika memasuki ruangan kelas. Mereka mengetahui bahwa ada yang memperdulikan dan menghargai mereka, serta mereka percaya bahwa akan mempelajari sesuatu hal yang berharga di kelas. Namun sebaliknya, pada iklim kelas yang negatif, siswa akan merasa takut apabila berada di dalam kelas dan ragu apakah mereka akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Terdapat beberapa alasan mengapa persepsi iklim kelas dapat mempengaruhi keaktifan siswa di kelas. Di antaranya, yang pertama, iklim kelas mempengaruhi siswa melalui respon siswa saat berinteraksi di dalam kelas. Kedua, siswa yang memiliki hubungan baik dengan guru akan lebih meningkatkan keterlibatan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Ketiga, persepsi iklim kelas merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, sehingga proses belajar yang dilakukan berdasarkan keputusannya sendiri. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar yang produktif sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik, tetapi juga oleh pengelolaan kelas yang baik, hubungan positif antara guru dan siswa, serta iklim psikologis yang nyaman dan aman. Guru berperan sebagai pengajar, fasilitator, dan motivator yang harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendorong keterlibatan siswa. Lingkungan belajar yang baik akan mendukung perkembangan akademik, karakter, dan sosial siswa, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Demikianlah itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.